Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Terlebih dahulu, Ibu Guru ucapkan selamat karena kalian sudah naik di kelas 4. Perkenalkan, Ibu Guru adalah perwalian kalian di kelas 4 nanti. Nama Ibu Guru adalah Ibu Fatmawati yang akan mengajar kalian di kelas 4A. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar pelajaran kita kali ini menjadi lebih berkah. Pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok selalu berdampingan atau beriringan dengan gagasan pendukung, yang artinya setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Anak-anakku, kalian pasti sudah sering kali membaca buku, bukan? Ya, membaca buku cerita dongeng, membaca majalah, bahkan membaca koran, ataupun buku pelajaran yang sehari-hari kalian bawa di sekolah dan kalian pelajari di rumah. Di bacaan-bacaan tersebut yang terdapat di buku bacaan tadi atau cerita dongeng bahkan majalah, pasti terdapat di dalamnya sebuah paragraf. Kalian harus tahu paragraf. Paragraf itu biasa kalimatnya menjorok ke dalam. Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti bertanya kan, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Nah, perhatikan teks bacaan ini. Dari teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya, kalian bisa menentukan paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Dalam bacaan tersebut, di dalamnya terdapat 3 paragraf dan beberapa kalimat. Pada paragraf pertama, terdiri dari 6 kalimat. Pada paragraf kedua, terdiri dari 7 kalimat. Pada paragraf ketiga, terdiri dari 4 kalimat. Anak-anakku, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung, di mana dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Nah, apa yang disebut dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok dalam paragraf hanya ada satu. Biasanya dapat ditemui di awal paragraf, atau di tengah, atau di akhir paragraf. Ingat, gagasan pokok dalam paragraf hanya ada satu. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang berfungsi menjelaskan sebuah gagasan pokok. Perhatikan teks Pawai Budaya pada paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari kalimat tadi, kita akan sama-sama mengetahui apa gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya. Untuk menentukan gagasan pokok, kalian harus lebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama dari teks di atas adalah, pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pokoknya adalah pawai budaya di Kampung Babakan. Setelah menentukan gagasan pokoknya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya menjadi gagasan pendukungnya. Maka dari itu, setelah menemukan gagasan pokok, berarti yang lain menjadi gagasan pendukungnya. Apa saja yang menjadi gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung dalam teks di atas adalah, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu teks bacaan. Ya, mudah. Mudah-mudahan mudah. Insya Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, semangat untuk mencari ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.